Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Nova Ramadhani dengan NIM 45210111, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang argumen-argumen tentang wujud Tuhan. Yang pertama, argumen ontologis, di mana argumen ontologis ini bersumber pada alam nyata dan juga bersumber pada logika. Tokoh-tokoh yang termasuk mempelopori aliran ini di antara lain yaitu Plato dengan teori idenya. Dia menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini mempunyai ide tertinggi yang bersifat kekal dan abadi. Dia sebut sebagai Tuhan. Selain Plato, Agustinus juga merupakan salah satu tokoh yang menyatakan argumen ontologis. Menurut Agustinus, manusia dengan pengalaman bahwa dalam alam ini ada kebenaran, namun terkadang akal meragukan kebenaran tersebut. Akal dapat berpikir bahwa di atas kebenaran-kebenaran yang diragukan tadi, ada kebenaran yang mutlak, tetap, dan abadi, dan ada kebenaran yang mutlak tapi disebut juga dengan istilah Tuhan. Yang kedua yaitu argumen osmologi, di mana argumen yang tertolak dari sebab akibat yang ada di dunia ini pasti ada yang menyebabkan terjadinya alam ini. Sebab itulah yang menjadikan adanya atau terjadinya sesuatu itu. Sebab alam lebih wajib dan daripada alam itu sendiri. Sesuatu yang menyebabkan terjadi alam ini bisa dipastikan yang kuasa, maha besar, atau disebut juga tu aperoin, yang kuasa sebab utama. Yang dia bersifat kiamuhu binafsihi atau berdiri sendiri. Yang ketiga yaitu argumen kosmologi ini nyatakan pertama kali oleh Aristoteles, filosof alam, yang berargumen bahwa alam ini diciptakan dan menciptakan alam Allah. Segala yang terjadi di alam ini pasti ada sebab akibatnya. Semua deretan sebab musabat ini berakhir pada sebab utama, yakni Tuhan pencipta alam. Pencipta alam adalah Esa dan berbeda dengan alam tiap benda menurut Kindi. Mempunyai dua hakikat, yakni hakikat partikular dan hakikat universal. Namun, Tuhan tidak mempunyai hakikat partikular maupun universal. Dia pun bersifat Esa yang benar, yang satu. Selain dia, semuanya bersifat banyak. Argumen teologis pun dalam paham teologi, segala sesuatu dipandang sebagai organisasi yang tersusun dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan erat dan saling bekerja sama. Tujuan itu untuk kebaikan dunia dan keseluruhan alam. Ini pun beredar dan revolusi bukan karena kebetulan, tapi beredar dalam revolusi kepada tujuan tertentu, yaitu kebaikan universal, dan tentunya ada penggerakan menuju ke tujuan tersebut. Alam ini pun beredar maupun revolusi ke arah itu. Zat inilah yang dinamakan Tuhan. Tokohnya antara lain yaitu William Paley. Dan selanjutnya itu argumen keempat, argumen moral, dimanapun dikemukakan oleh Immanuel Kant. Argumen ini berargumenkan adanya moral dalam hati sanubari manusia. Dalam alam moral dan alam material, keinginan manusia terdapat suatu pemisah. Manusia akan mencapai kebahagiaannya jika dapat melenyapkan perpisahan ini. Untuk memisahkan pemisah ini, dibutuhkan kekuatan yang besar daripada kekuatan manusia. Kekuatan ini pun yang disebut dengan sebagai Tuhan. Cukup sekian presentasi yang saya jelaskan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.